Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran matematika wajib kelas 10. Kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk materi minggu ini kita akan belajar mulai dari review materi SMP, yaitu mengenai sistem persamaan linier 2 variabel. Oleh karena itu, mari kita ikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Pendahuluan. Nah, kita akan coba review dari materi SPLDV ya. Kita lihat sebuah toko alat tulis memajang harga barang seperti berikut ini. Paket pertama, 4 buku tulis ditambah 2 pensil, harganya 13.000. Dan paket yang kedua, 3 buku tulis ditambah 1 pensil, harganya adalah 9.000. Jika kasus ini kita nyatakan dalam model matematis, kita dapat misalkan buku adalah sebagai X dan pensil sebagai Y, maka kita dapat persamaan yang pertama 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Dan untuk persamaan yang kedua 3X ditambah 1Y atau Y saja, hasilnya adalah 9.000. Nah, pertanyaan dari soal ini adalah berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil? Nah, kalian bisa mengerjakan soal ini setelah kita mengikuti pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar. Sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV. Apa yang dimaksud dengan SPLDV? SPLDV merupakan sistem persamaan yang memiliki bentuk umum seperti berikut ini. Perhatikan, AX ditambah BY sama dengan C, dan DX ditambah EY sama dengan F. Kita memiliki 2 buah persamaan yang masing-masing memiliki A, B, D, E sebagai koefisien, X dan Y sebagai variabel, dan C dan F merupakan konstanta. Sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV ini memiliki metode penyelesaian yang cukup banyak. Di antaranya adalah metode substitusi atau mengganti, metode eliminasi atau menghilangkan, metode gabungan, yaitu gabungan antara metode substitusi dan eliminasi, dan yang terakhir adalah metode grafik, di mana hasil penyelesaian SPLDV dinyatakan dalam pasangan terurut X, Y. Kita lihat contoh dari metode substitusi dari kasus pendahuluan yang sudah kita lihat sebelumnya. Kita punya model yang pertama, 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Dan yang kedua, persamaan yang kedua adalah 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Setidaknya ada 5 langkah yang akan kita lakukan pada metode substitusi. Yang pertama adalah kita akan coba mengubah salah satu persamaan menjadi dalam bentuk Y sama dengan AX plus B atau X sama dengan CY plus D. Nah, triknya adalah kita ubah menjadi bentuk yang paling mudah dirubah. Misalkan saya ingin merubah bagian persamaan yang kedua menjadi dalam bentuk Y sama dengan AX plus B. Maka saya tulis 3X ditambah Y sama dengan 9.000, maka kita dapat Y sama dengan 9.000 dikurang 3X. Nah, setelah kita ubah salah satunya menjadi dalam bentuk persamaan Y sama dengan AX ditambah B, langkah kedua adalah kita akan substitusi nilai X atau Y yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan yang lainnya. Nah, berarti saya akan
masukkan persamaan yang ketiga ini ke dalam persamaan yang pertama. Sehingga saya tulis kembali 4x ditambah 2y sama dengan 13.000. Berarti y-nya saya ganti dengan 9.000 min 3x. 4x ditambah 2 kali 9.000 min 3x sama dengan 13.000. Selesaikan. 4x ditambah 2 kali 9.000 adalah 18.000 min 2 kali min 3x itu adalah min 6x sama dengan 13.000. Yang memiliki variabel x saya simpan sebelah kiri dan konstanta saya simpan di sebelah kanan. Sehingga kita dapat 4x min 6x hasilnya adalah minus 2x sama dengan 13.000 dikurangi 18.000 hasilnya adalah negatif 5.000 sehingga kita dapat nilai x sama dengan 2.500. Langkah yang ketiga adalah kita akan selesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai x atau y. Nah, ini sudah kita selesaikan di mana kita dapat nilai x-nya adalah 2.500. Selanjutnya adalah substitusi nilai x atau y yang diperoleh pada langkah ketiga kepada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai dari variabel yang diketahui. Kita sudah punya nilai x sama dengan 2.500. Kita akan coba substitusi kembali ke persamaan yang ini ya. 3x ditambah y sama dengan 9.000. Berarti x-nya saya ganti dengan 2.500. 3 kali 2.500 ditambah y hasilnya adalah 9.000. 3 kali 2.500 adalah 7.500 ditambah y sama dengan 9.000, maka kita dapat nilai y sama dengan 9.000 dikurangi 7.500 hasilnya adalah 1.500. Dan langkah yang terakhir adalah kita nyatakan penyelesaiannya dalam bentuk x, y. Kita dapat x, y hasilnya adalah x-nya adalah 2.500 dan y-nya adalah 1.500. Berikutnya, soal yang sama akan kita selesaikan menggunakan metode eliminasi. Langkah pertama, kita akan menyamakan salah satu koefisien dari variabel x atau y dari kedua persamaan dengan cara mengkalikan konstanta yang sesuai. Misalkan saya akan tulis kembali di sini 4x ditambah 2y sama dengan 13.000 dan 3x ditambah y sama dengan 9.000. Nah, kita akan menghilangkan variabel y-nya terlebih dahulu. Berarti kita kalikan bagian yang pertama dengan angka 1. Ini merupakan koefisien dari y yang bawah. Dan persamaan yang kedua kita kalikan dengan angka 2. Ini merupakan koefisien dari y yang pertama. Dibalik ya. Nah, sehingga kita dapat nilai yang pertama karena dikali 1 itu tetap kita tulis sama ya. 4x ditambah 2y sama dengan 13.000. Dan bagian yang kedua, 3x dikali 2 adalah 6x. Y dikali 2 adalah 2y. Sama dengan 9.000 dikali 2 adalah 18.000. Langkah yang kedua adalah kita akan coba menghilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan. Berarti saya highlight bagian yang ini ya. Nah, bagian yang ini saya akan kerjakan di bagian yang kedua. Saya tulis kembali 4x ditambah 2y sama dengan 13.000. Dan yang kedua adalah 6x ditambah 2y adalah 18.000.
Perhatikan, kita akan menghilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama. Di sini adalah bagian 2Y. 2Y ini keduanya bernilai positif. Agar dia bisa hilang, maka kita kurangkan. Sehingga nanti dia hilang ya. Kita lihat, kurang. 13.000 dikurangi 18.000 hasilnya adalah negatif 5.000. 4x dikurangi 6x sama dengan min 2x. 2y dikurangi 2y hasilnya adalah 0. Jadi kita dapat minus 2x sama dengan 5.000. Sehingga kita dapat nilai x-nya adalah minus 5.000 dibagi minus 2 hasilnya adalah 2.500. Nah, langkah yang ketiga adalah kita akan mengulangi kedua langkah untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui. Di sini variabel yang belum diketahui adalah variabel y, sehingga saya akan tulis kembali kedua persamaan ini ya menjadi 4x ditambah 2y sama dengan 13.000 dan ini 3x ditambah y sama dengan 9.000. Ini saya ingin menghilangkan variabel x-nya karena sudah kita ketahui di cara sebelumnya, sehingga kita akan kalikan bagian yang atas dengan koefisien x yang bawah gitu ya, berarti dikali 3, ini dikali 4 ya. Sehingga kita dapat di sini 4x dikali 3 hasilnya adalah 12x ditambah ini ya, 2y dikali 3 hasilnya adalah 6y. 13.000 dikali 3 hasilnya adalah 39.000. Bagian yang bawah 3x dikali 4 hasilnya adalah 12x. Y dikali 4 hasilnya adalah 4y. Dan 9.000 dikali 4 hasilnya adalah 36.000. Sama ya, kita langsung ke cara yang kedua. Yang ini berarti kita akan hilangkan variabel yang memiliki koefisien yang sama. Dalam hal ini kita akan menghilangkan si 12x-nya. Karena keduanya bernilai positif, maka cara menghilangkannya adalah dengan cara dikurangi ya. 12x dikurangi 12x hasilnya adalah 0. Ini adalah plus 6y dikurangi plus 4y hasilnya adalah 2y. Ini 39.000 dikurangi 36.000 hasilnya adalah 3.000. Sehingga kita dapat nilai y-nya adalah 3.000 dibagi 2, hasilnya adalah 1.500. Dan langkah yang keempat adalah kita nyatakan dalam x, y. Berarti x, y sama dengan x-nya 2.500 dan y-nya adalah 1.500. Berikutnya merupakan metode gabungan antara eliminasi dengan substitusi. Langkah pertama kita akan mencari nilai x atau y dengan metode eliminasi seperti berikut ini. 4x ditambah 2y sama dengan 13.000 dan 3x ditambah y sama dengan 9.000. Menggunakan metode eliminasi berarti kita akan hilangkan dulu ya bagian yang y, berarti yang bagian atas saya kalikan dengan angka 1, yang bawah dikali dengan angka 2, didapat 4x ditambah 2y sama dengan 13.000, dan yang bagian kedua adalah 6x ditambah 2y sama dengan 18.000. Kita selesaikan, dikurangi, berarti minus 2x sama dengan minus 5.000, berarti x sama dengan 2.500. Langkah yang kedua adalah gunakan metode substitusi untuk mendapatkan nilai variabel kedua yang belum diketahui. Saya sudah dapat nilai x sama dengan 2.500, saya substitusikan boleh ke persamaan yang pertama ataupun yang kedua. Tapi saya akan coba ke persamaan yang kedua saja. Sehingga 3x ditambah y sama dengan 9.000. X-nya saya ganti dengan 2.500 ditambah y sama dengan 9.000.
Ini 3 kali 2.500 adalah 7.500 ditambah Y sama dengan 9.000. Berarti Y sama dengan 9.000 dikurangi 7.500. Hasilnya Y adalah 1.500. Dan langkah yang terakhir adalah nyatakan dalam bentuk X, Y. X, Y hasilnya adalah 2.500, 1.500. Berikut ini merupakan contoh dari metode grafik. Langkah yang pertama, menggambar garis yang mewakili kedua persamaan dalam bidang kartesius. Saya munculkan grafik seperti berikut ini, di mana sumbu X dan sumbu Y merupakan representasi dari nilai masing-masing X dan Y. Nah, untuk mencari nilai X dan Y pada bidang kartesius, persamaan yang pertama ini dan persamaan yang kedua ini saya akan nyatakan dalam bentuk seperti ini. Untuk yang pertama, misalkan saya pakai persamaan yang kedua dulu ya. 3X ditambah Y sama dengan 9.000. Berarti saya cari nilai X dan nilai Y di sini adalah X, Y. Seperti ini. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, jika nilai X-nya sama dengan 0, berarti 3 kali 0 ditambah Y sama dengan 9.000, berarti nilai Y-nya adalah 9.000. Dan satu lagi, jika nilai Y-nya adalah 0, maka 3 kali X sama dengan 9.000, berarti X sama dengan 3.000. Berarti X, Y untuk bagian yang pertama adalah X-nya 0, Y-nya 3.000. Berarti 0,3000. Dan bagian yang kedua, X-nya 9.000, Y-nya 0, berarti 9.000,0 ya. Nah, ketika digambarkan di grafik, kita dapat titik yang pertama 0,3000 dan yang kedua 9.000,0 seperti berikut ini. Maka kita gabungkan kedua titik tersebut dalam sebuah garis seperti berikut ini. Kemudian yang persamaan yang pertama, yang ini kan berarti 4X ditambah 2Y sama dengan 13.000. Sama seperti persamaan sebelumnya, saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. Di mana ini adalah nilai X, nilai Y, dan ini adalah X, Y. Kita lihat, jika nilai X-nya sama dengan 0, 4 kali X, 4 kali 0 sama dengan 2Y tambah 13.000, berarti nilai Y-nya adalah 13.000 dibagi 2, hasilnya adalah 6.500. Dan yang kedua, jika nilai Y-nya sama dengan 0, maka 4X sama dengan 13.000. 13.000 dibagi 4, hasilnya adalah 3.250. Untuk titik persamaan yang pertama adalah X, Y 0,3250. Dan untuk persamaan yang kedua, X, Y-nya adalah 6.500,0. Jika kita lihat pada grafik seperti ini ya, berarti titiknya adalah titik berikut dan kita sambungkan kedua titik dalam sebuah garis. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan atau menemukan titik potong dari kedua grafik tersebut. Nah, berarti bagaimana caranya menentukan titik potongnya? Kita lihat. Kedua garis warna merah dan hijau ini dia berpotongan pada titik berikut ini, di mana titik potongnya ini kita ambil, kalau misalkan ini menggunakan perhitungan yang teliti, titik ini berada pada nilai X-nya adalah 2.500 dan nilai Y-nya adalah 1.500 gitu ya. Nah, ini berartilah sekitar di 1.500-an dan ini adalah sekitar di 2.500. Dengan langkah ketiga, penyelesaiannya adalah dalam bentuk X, Y, berarti X-nya adalah 2.500 dan Y-nya adalah 1.500. Metode grafik ini lebih mudah digunakan untuk mencari nilai yang tidak begitu besar ya. Jadi biar kelihatan si skalanya tidak terlalu besar.
Berikut ini merupakan jawaban dari soal pendahuluan yang sudah kita hitung. Kita sudah dapat bahwa nilai X adalah 2.500 dan nilai Y adalah 1.500. Berarti berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil. Berarti 5X ditambah 2Y. Kita substitusi nilai X dan Y ke dalam persamaan berikut ini, didapat 5 kali 2.500 ditambah 2 kali 1.500. 5 dikali 2.500 hasilnya adalah 12.500 ditambah 2 kali 1.500 adalah 3.000 ya. Ditambah 3.000 maka hasilnya adalah 12.500 tambah 3.000 adalah 15.500. Berarti banyaknya uang yang harus kita keluarkan untuk membeli 5 buah buku tulis dan 2 buah pensil adalah Rp 15.500. Berikut ini merupakan tugas 7 yang harus kalian selesaikan. Seperti biasa, kalian tulis soal dan hasilnya di buku tulis kalian, kemudian unggah hasil penyelesaian di halaman Edmodo yang sudah disediakan. Batas akhir pengerjaan tugas 7 ini adalah sampai akhir semester pertama. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di platform manapun yang tersedia. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.